Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan pembahasan yang kita ambil dari buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, kita sampai di penghujung ataupun bagian akhir dari buku ini, yaitu beberapa kesalahan dan kekeliruan orang tua di dalam menyikapi kesalahan-kesalahan anak atau di dalam menyikapi anak. Di antaranya adalah terlalu banyak menuntut. Memang harapan orang tua terhadap anak itu sangat besar. Mungkin beribu harapan dia letakkan di pundak anak tersebut. Ya, semua orang tua pasti menghendaki itu atas anak-anak mereka. Tapi kita juga harus menyadari, memahami juga bahwa tidak semua tuntutan kita bisa dia wujudkan. Kadang-kadang anak tidak seperti yang kita harapkan. Ya, karena manusia lahir ke dunia dengan rezeki yang Allah bagi-bagi. Ada yang diberikan kepada si fulan, Allah tidak berikan kepada si fulan lainnya. Terlalu banyak menuntut terhadap anak atau terlalu sering kita mengingatkan anak tentang usaha dan pengorbanan yang sudah kita lakukan. Ya, nah ada kesan mengungkit-ungkit jasa dan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kepada anak. Ini akan membuat anak itu berada dalam posisi yang serba salah. Ya, satu sisi mungkin dia tidak mampu atau dia perlu bantuan untuk dapat seperti yang diinginkan oleh orang tua. Tapi dari sisi yang lain orang tua terus menuntut. Dan kadang-kadang tuntutan itu disertai dengan ungkitan, mengungkit apa yang sudah dilakukan. Seperti misalnya, ya, ayah dan ibu sudah lakukan ini untukmu, apa yang kamu berikan untuk ayah dan ibu? Atau ucapan ayah dan ibu sudah capek dan sudah banyak berkorban demi mengurusmu, sudah disekolahkan mahal-mahal, ya, sudah dicukupi semua kebutuhan. Ya, ini ya jelas ini adalah ungkit-ungkit pemberian, ya. Sebenarnya tidak perlu juga kita sampaikan itu kepadanya, ya. Apalagi kalau setiap kali melihat anak tidak sesuai dengan ekspektasinya, selalu kata-kata itu yang keluar. Seolah-olah itu kata-kata pamungkas itu. Ya, kalau sudah mentok, kata-kata itulah yang keluar. Percuma disekolahkan mahal-mahal, percuma, dan percuma. Yang menunjukkan penyesalan kita terhadap apa yang sudah kita lakukan untuknya. Nah, ini akan membuat anak berkecil hati, ya. Ya, berkecil hati. Dan mungkin juga dia akan memilih untuk menjauh. Kadang-kadang tidak balance, ya, tidak seimbang
antara tuntutan orang tua dengan bimbingan bantuan yang mereka berikan, bukan secara material ya. Kadang-kadang bantuan material itu ya hanya ya kita katakan sekian persen ya dari ya usaha untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Ya. Seperti kita ingin anak kita soleh dan soleha. Apa cukup dengan memasukkannya ke sekolah ya, misalnya sekolah agama, misalnya pesantren yang mahal, ya, yang mungkin bagus program-programnya, handal guru-gurunya, nggak cukup. Itu tidak cukup. Pengorbanan materi saja nggak cukup. Ya orang tua di sini harus ya memberikan perhatian juga, bantuan, pendampingan, ya. Nah, jadi tidak hanya sekedar kita mengeluarkan biaya saja, lalu kita merasa itu bantuan yang sudah cukup untuk membantunya. Itu sudah cukup untuk membantunya, untuk meraih apa yang kita inginkan, apa yang dia cita-citakan juga mungkin. Nah, kadang-kala tidak balance ya, tidak seimbang antara tuntutan dengan perhatian, pengorbanan waktu yang sudah kita berikan. Ya, rata-rata ya ungkitan-ungkitan ini adalah berkaitan dengan materi. Ya, percuma sudah disekolahkan mahal-mahal, percuma sudah berkorban mengeluarkan biaya ini itu, dan lain-lainnya. Ya, nah demikian. Ya, kalau kita ya pengorbanannya itu adalah dalam bentuk memberikan ya perhatian dan waktu, kita nggak akan mengucapkan itu. Ya, kita tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu tentunya, karena kita tahu persis ya apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan terlalu banyak menuntut. Itu jadi beban bagi anak. Ya, itu akan menjadi beban baginya. Ya, tapi dampingilah anak, bantulah mereka. Ya, karena mereka sebenarnya perlu bantuan. Ya, dari orang tua mereka. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bukan bantuan materi di sini ya. Jangan segala sesuatu dikaitkan dengan materi. Memang pendidikan itu perlu materi, perlu modal, perlu uang, tapi bukan segalanya. Ya, itu bukan faktor yang menentukan juga. Ya, bimbingan, pendampingan ya dari orang tua itu jauh lebih membantu si anak ya untuk meraih apa yang diinginkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Kemudian yang selanjutnya juga sikap yang salah pada sebagian orang tua adalah selalu mengumbar kritik. Ya, ini menyebalkan juga. Kita berhadapan dengan seseorang yang overkritik gitu ya. Selalu mengumbar kritik. Kritik itu perlu, ya, tetapi kalau berlebihan, ya itu lebih kepada ya kita katakan kebawelan ya dari orang tua. Ya, nah anak juga akhirnya menghindar, menjauh dia. Karena kalau ketemu pasti kritik, gak ada yang benar. Apalagi kritik tanpa saran begitu ya. Sekedar kritik-kritik aja begitu. Nah, sehingga ini akan membuat anak jadi benci juga akhirnya. Ya. Nah, dan kita juga nggak suka ya orang yang selalu mengumbar kritik tapi nggak pernah kasih solusi begitu. Saran, ide yang baik untuk menyelesaikan masalah. Ya, untuk menyelesaikan problem. Ya, nah demikian. Dan ini akan membuat anak ya tidak pernah tidak akan mengapresiasi orang tuanya. Ya, karena semua hal yang dilakukan oleh anak tidak pernah membuat orang tua senang gitu. Nah, segala perilaku yang dilakukan anak selalu dikritik. Nah, kritikan ini justru akan
menghambat prestasinya, ya akan menumpulkan ya bakatnya, ya. Dan ini kan kritik itu kalau bukan kritik yang membangun, ya. Karena kalau namanya kritik membangun pasti tidak over, ya, tidak terlalu diumbar begitu. Jadi cenderung menjatuhkan. Dan ini melemahkan si anak. Seolah-olah kita mengatakan kamu tidak mampu, kamu tidak bisa, kamu lemah. Itu kalau sekedar hanya menyampaikan kritik. Ya, nah jadi orang tua hendaknya ya perlu membatasi ini. Dan kalaulah ia perlu menyampaikan kritik, itu kritik yang memang membangun si anak, membangun mentalnya, ya, menyelesaikan masalahnya, ya, menyelesaikan problem-problem yang dihadapinya. Ya, nah demikian. Anak yang terlalu sering dikritik itu dia akan menjadi anak yang lebih suka diam, menyendiri untuk menghindari kritikan dari orang tuanya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini juga berlaku pada para guru, ya. Ya, para guru mungkin sudah tahu ini, ya. Kalau anak murid kita selalu kita kritik, justru itu akan menghambatnya. Anak itu perlu kritik, iya. Ya, anak perlu kritik. Kita juga perlu dikritik supaya kita tahu, ya, letak keliru kita di mana. Tapi kalau terlalu sering itu akan membebani kita justru. Ini pada orang dewasa, apalagi pada anak-anak itu. Ya. Nah, demikian. Ya, kalau kita lihat seorang ya selalu dikritik dan terlalu banyak dikritik, ini akan membingungkannya. Dia nggak tahu ini masalahnya apa. Ya, jadi dia merasa serba salah. Ini salah, itu salah, nggak ada yang benar gitu. Ya, nah demikian. Ya, makanya ya kita orang dewasa kan kita mengabaikan ya kritik-kritik yang liar, ya, yang ya asal bunyi istilahnya. Nah, kita bisa memilah-milih mana kritik yang membangun kita dengar, mana kritik yang asal bunyi ya kita abaikan. Ini orang tua, ya, punya kemampuan untuk memfilternya, menyaringnya. Tapi anak-anak dia dengar semua itu. Dan ini akan otaknya belum mampu untuk melakukan penyaringan terhadap kritik-kritik ini. Dia dengar aja semua itu dari orang tuanya dan dia nggak bisa gagal membuat kesimpulannya. Sehingga dia merasa aku ini anak yang gagal. Ya, yang serba salah. Apapun yang dilakukan selalu salah, selalu dikritik. Ya, nah demikian, ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah maka ya kepada anak-anak, ya, anak-anak perlu kritik tapi jangan terlalu diumbar, ya, jangan over, ya, sehingga ya justru membuat anak itu jatuh mentalnya, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Dan poin yang terakhir di sini dalam bab ini adalah ini sangat penting, ini kesalahan fatal juga, yaitu mengingatkan tanpa memberi penjelasan. Ya, ini banyak dilakukan oleh para orang tua. Dia sudah ingatkan, tapi malas memberikan penjelasan. Sementara anak itu perlu penjelasan. Ya, nah anak itu nggak tahu dia. Kadang-kadang orang tua melarang, seolah-olah anak itu tahu. Kenapa kita melarang? Ya, kenapa itu dilarang? Ya, nah mungkin kalau dia orang dewasa, mungkin dia bisa cari tahu sendiri, kan begitu, ya, menyelidiki sendiri, ya. Tapi kalau anak-anak, justru itu menjadi tantangan, itu, ya, itu tantangan baginya untuk melakukan apa yang ya diingatkan tadi, ya. Sebagai contoh kita katakan jangan keluar, hanya itu. Maghrib anak-anak kita katakan jangan keluar. Pokoknya jangan keluar. Abi bilang, Umi bilang jangan keluar, hanya itu. Ini tantangan bagi anak, ya. Yang otak anak itu kan nggak seperti otak orang dewasa dalam hal menalar, ya. Dia otak anak-anak itu dominannya itu menghafal, menyerap saja dia.
Itu terngiang di dalam pikirannya, di kepalanya, jangan keluar, jangan keluar, jangan keluar, 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 keluar. Akhirnya keluar dia. Ya, nah itu otak anak itu. Ya, bukan seperti otak orang dewasa. Ya, nah demikian. Itu contoh. Ya. Nah, kadangkala mengingatkan tentang hal yang tidak dibolehkan akan menjadi peringatan, akan menjadikan peringatan tersebut memicu rasa penasaran. Ya, terutama anak remaja ya. Anak-anak dan remaja itu kan melakukan sesuatu itu tanpa kesadaran atau setengah sadar. Kalau remaja setengah sadar. Ya, mereka belum mendapatkan kesadaran penuh. Seperti halnya orang dewasa yang sudah sempurna akalnya. Melakukan sesuatu itu dengan pertimbangan penuh, kesadaran penuh. Anak-anak remaja tanpa pertimbangan. Ya, kalau orang remaja itu setengah sadar gitu. Antara ditimbang dan tidak itu. Ya, nah demikian. Jadi kata-kata ini justru jadi tantangan. Ya, peringatan seperti itu justru menimbulkan pesan untuk melakukan apa yang dilarang itu dalam pikirannya. Karena dia akan cari-cari kenapa dilarang. Mungkin harus coba dulu ya, baru tahu kenapa dilarang. Maka orang tua jangan malas memberikan penjelasan kepada anak ya terhadap segala instruksi yang dia keluarkan, baik itu perintah maupun larangan. Anak disuruh begini, anak dilarang begini. Jangan sekedar komando dan larangan, perintah dan larangan. Tapi hendaknya juga disertai dengan penjelasan. Ya, ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika Al-Hasan memakan kurma zakat yang ditumpuk di masjid. Nabi melarangnya mengambil kurma itu, meletakkannya, dan memberikan penjelasan kenapa Al-Hasan tidak boleh memakan kurma itu, yaitu karena beliau adalah ahli bait. Ahli bait itu tidak boleh memakan harta zakat, ini kurma zakat. Ya, nah demikian. Jadi disertai dengan penjelasan, ya, menjelaskan itu kepada anak. Jangan katakan anak tahu apa, nggak ngerti apa-apa dia, yang penting dilarang saja. Enggak. Ya. Justru pelajaran-pelajaran yang disampaikan waktu kecil itulah yang melekat gitu ya. Terbukti ya, Al-Hasan ketika dewasa ditanya oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, apa kenangan yang masih engkau ingat bersama Nabi, memori, ya, bersama Nabi, ya, ketika ia masih kecil. Maka ini sudah besar ya, sudah dewasa. Al-Hasan menceritakan peristiwa itu ketika ia mengambil kurma zakat, lalu masukkan ke mulutnya, lalu Nabi menghampirinya, mengeluarkan kurma itu dari mulutnya, meletakkan kurma itu di tempatnya kembali, kemudian mengatakan perkataan itu. Kita keluarga Muhammad ya tidak boleh memakan harta zakat. Ya, keluarga ahli bait tidak boleh memakan harta zakat. Itu kan ilmu ya. Itu juga menjelaskan alasan. Dia di samping ada alasan lain, itu bukan hak ya, yang nggak boleh diambil sebelum ya betul-betul menjadi hak kita. Ya. Nah demikian. Jadi sampaikan ilmu kepada anak. Ya, jangan sekedar perintah dan larangan saja. Ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalaulah hanya perintah dan larangan saja, ya, itu mungkin akan memungkinkan terjadinya kesalahpahaman antara orang tua dan anak. Dan memicu anak melakukan apa yang kita larang atau tidak melakukan apa yang kita perintahkan. Ya. Anak pun melakukannya atau tidak melakukannya dengan maksud untuk merespon atau menjawab tantangan atau melakukan perlawanan terhadap perintah tersebut. Ini potensi yang ada dalam diri manusia ya. Ya, manusia punya hawa nafsu. Ya, manusia punya ya insting untuk self defense, mempertahankan diri.
ya, maka ia perlu alasan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dan ini juga melatih mereka, anak-anak itu, agar di dalam melakukan sesuatu itu harus ada alasan yang kuat. Ya, bukan asal buat. Ya, nah demikian. Kita latih anak-anak itu untuk mendasari sesuatu itu atas argumentasi, dalil. Ya, karena kita akan mendidiknya untuk menjadi anak yang tidak melakukan sesuatu kecuali ada dalilnya, kan begitu ya. Itu kan kaidah kita. Al ilmu qoblal qauli wal amal. Ya, jangan berbuat dulu baru cari-cari alasan. Ya, bukan seperti itu kaidahnya ya di dalam agama kita. Tapi apa? Ya, ketahui dulu dalilnya, argumentasinya, alasannya, baru lakukan. Nah, perintah dan larangan tanpa memberikan alasan, ini akan membuat dia seperti itu nanti, berbuat saja. Lalu nanti baru cari dalilnya. Nah, demikian. Itu satu bentuk tarbiyah yang buruk tentunya. Ya, sementara kita melatihnya untuk apa? Untuk mendasari sesuatu itu atas ilmu. Maka orang tua itu jangan kita katakan malas ya. Malas-malasan, ogah-ogahan untuk menyampaikan alasan. Ya, Ustadz saya nggak tahu ilmunya, ya belajarlah. Ya, minimal hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada anak. Ya, maka dari itu memang orang tua harus banyak belajar juga. Itu tuntutan ya. Pendidik ya. Ustadz saya serahkan kepada orang lain. Ya, masa semua urusan anak kita serahkan sama orang lain? Ya. Nah, enggak begitu juga. Ya, itu kan tipe orang tua yang mau lepas tangan aja. Ya, enggak semua masalah anak harus kita serahkan sama orang lain. Ya, nah sementara ya kita masih ada, orang tuanya masih ada. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab ya. Nah, demikian. Jadi ini perkara yang sangat ya sering dilakukan oleh orang tua kita, apalagi perintah dan larangan itu disertai dengan emosi ya, amarah. Itu paling nggak bisa itu untuk memberikan alasan. Ya main pokoknya aja itu. Pokoknya Abi nggak mau tahu, Umi nggak mau tahu, harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Ya itu kan ya kata-kata yang mengandung unsur arogansi ya. Ya mentang-mentang jadi orang tua, main suruh saja, ya main larang saja, ya akan timbul kesan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka coba kita kita ingin larang anak dari sesuatu misalnya, jangan keluar waktu maghrib. Itu kan ada alasannya ya. Kenapa anak-anak dilarang keluar di waktu maghrib misalnya? Ya pelajari, misalnya Nabi mengatakan setan-setan berkeliaran, atau banyak referensi yang bisa kita sampaikan ke anak yang menjadi ilmu baginya. Dan alasan-alasan ini kadang-kadang perlu diulang-ulang juga, ya, supaya melekat di kepalanya itu. Ya, kenapa dia nggak boleh begini, kenapa dia harus begini, kenapa dia harus cuci tangan, ya, setelah bangun dari tidur. Ya, Nabi juga demikian. Ya, dalam menjelaskan hukum, Nabi sering menjelaskan alasan-alasannya. Ya, itu kepada orang dewasa. Misalnya kita disuruh mencelupkan lalat yang jatuh ke atas minuman kita. Ya, kita celup. Ya, perintah Nabi, celup dia. Nabi menjelaskan alasannya karena ya setelah salah satu sayapnya itu ada racunnya, yang satu lagi ada penawarnya, maka itulah alasan kita mencelupkannya. Syariat itu dilengkapi dengan alasan-alasan kenapa kita melakukannya. Kenapa kita diperintahkan untuk cuci tangan, bangun dari tidur, karena kita nggak tahu tangan ini diletakkan di mana, boleh jadi meraih benda-benda yang kotor, maka cucilah tangan. Bangun dari tidur, ya. Jadi Nabi saja menjelaskan alasan, ya. Nah, bukan hanya perintah cuci tangan, celupkan, ya,
apa sebabnya jangan tanya, yang penting lakukan aja gitu kan. Enggak seperti itu kan pendekatan syariat kepada kita. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Apalagi suatu hal yang memancing rasa ingin tahu ya. Seperti tadi lalat jatuh ke minuman kita, diperintahkan untuk celup. Ini kan menimbulkan tanya, kenapa dicelup lalat ini yang jatuh? Kenapa enggak langsung dibuang aja? Ya, atau cara lainnya. Nabi menjelaskan alasannya. Wallahu alam bisawab. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu suka sebenarnya mendengarkan ya ilmu bimbingan dari orang tua, kenapa harus begini, kenapa tidak boleh begitu. Ya, itu jadi ilmu baginya. Ini akan juga membangun kedekatan ya antara orang tua dan anak. Dia juga akan menanti ilmu dari orang tuanya, ya, penjelasan dari orang tuanya. Ya, anak itu sangat mendengar orang tua sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang tua yang nggak mau didengar gitu ya, nggak mau memperdengarkan juga gitu ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Jadi jangan malas. Ya, alasan utama ya orang tua tidak memberikan penjelasan kepada anak adalah malas. Kadang-kadang bukan perkara yang rumit untuk dijelaskan, tapi malas saja. Ya, kebanyakan malas. Atau alasannya nggak ada waktu. Dia mau instan aja. Ya, pendidikan kan nggak bisa instan. Ya, segala sesuatu itu harus ditapaki dia. Harus dilewati fase demi fase begitu. Nggak ada ceritanya instan dalam pendidikan ini. Karena ini latihan pendidikan itu. Latihan kan nggak instan. Sekali latihan kemudian jadi jago gitu kan nggak. Ada tahapan-tahapannya, itulah dia pendidikan. Ya, jangan cerita instan di dalam bab pendidikan itu. Perlu waktu dia. Pendidikan itu perlu waktu. Apa Nabi mendidik para sahabat instan gitu? Begitu turun Islam disampaikan kepada sahabat langsung berubah gitu kan? Tidak. Perlu waktu yang lama, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, ya, untuk merubah manusia itu. Demikian juga anak-anak kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, alasan kenapa orang tua nggak mau memberikan penjelasan adalah memang kurangnya ilmu. Kalau ini obatnya belajar lah ya. Ya, banyak-banyak menggali ilmu, ya, menambah referensi, ya, membaca buku gitu. Ya, sehingga kita ketika berkomunikasi dengan anak itu ada ilmu-ilmu yang dia dapatkan dari kita. Ini satu yang baru ini baginya, kan begitu. Baru pertama dia dengar ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Poin terakhir itu di dalam bab ini ya. Bab apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan ya kepada anak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu saja ya materi kita pada kesempatan di bulan Ramadan hari yang ke-6 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kita semua dan ilmu bermanfaat, dan kita mudahkan untuk menerapkannya kepada anak-anak kita, anggota keluarga kita. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada 2 pertanyaan senada Ustadz, diantaranya dari ibu yang berada di Semarang, dan penanya yang diberikan ujian sedang sakit sebagai orang tua, yaitu beliau bertanya, ya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, amalan apa saja atau doa apa saja agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kebetulan yang satu sedang berada di pondok, dan kami sangat khawatir dengan keadaannya yang sekarang tingkat SMA, Ustadz. Mohon nasihatnya. Ya, jadi orang tua itu nggak boleh putus-putus mendoakan anak ya. Nggak ada doa-doa lafal yang khusus begitu ya. Ada doa-doa Qur'ani, Rabbana hablana dan seterusnya ya. Tapi nggak harus itu ya.
ya boleh saja kita berdoa itu dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, kalau misalnya nggak bisa dadakan, ya ditulis. Apa yang mau kita baca, yang mau kita ucapkan dalam doa. Misalnya kita mau doa nih waktu sujud. Kita nggak tahu ini ya. Ya kita karang dulu doanya dalam bahasa Indonesia. Ya kita hafalin mungkin ya. Ya lalu kita baca waktu sujud. Jadi nggak harus bahasa Arab ya. Dan nggak ada doa-doa khusus juga untuk itu. Ya, wallahu alam bisawab. Ya apalagi hal-hal yang detil gitu ya. Ya, nah kita perlu berbicara, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya sampaikan itu, ungkapkan itu dalam bahasa yang kita mengerti. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau harus pakai bahasa Arab kan berat itu. Enggak semua orang bisa mengarang doa dalam bahasa Arab. Orang Arab sendiri saja mungkin belum tentu mampu. Apalagi kita itu bukan bahasa ibu ya. Nah, itu kan berat nanti ya. Ya, mungkin kita akan ya jadinya ujung-ujungnya nggak doa jadinya ya. Karena nggak tahu apa yang harus diucapkan dalam bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia kan nggak mungkin kita nggak bisa mengungkapkannya ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhtiar ya. Salah satu ikhtiar, bahkan ikhtiar terbesar kita adalah salah satunya doa. Ya, jangan lupa juga setelah itu ya lakukanlah apa yang harus semestinya kita lakukan sebagai orang tua. Ya. Nah, kita harus terlibat. Kita harus jadi aktor utama, pemeran utama di dalam pendidikan kepada anak-anak kita. Apalagi remaja, ini ditanyakan remaja SMA lagi, itu masa-masa puncak remaja itu. Mendidik remaja ini sangat berat ya. Sangat sulit sebenarnya. Ya, perlu perhatian dan terus ditempel ya. Ini masa-masa menjelang dia dewasa gitu. Ya, dia di persimpangan jalan. Remaja ini adalah manusia makhluk yang melakukan sesuatu itu setengah sadar. Seperti orang mabuk. Ya, setengah sadar gitu. Itu kebanyakan remaja seperti itu. Jadi sangat membutuhkan bimbingan dari pendidiknya, mulai dari orang tuanya dan guru-gurunya. Maka dari itu remaja ini kan sangat dipengaruhi dengan lingkungan pergaulannya. Ya, maka perhatikan lingkungan pergaulannya. Kadang-kadang perlu kita mendekatinya, berkomunikasi dengannya untuk menanyakan tentang pergaulannya. Ya, nah demikian. Karena remaja itu rata-rata yang bermasalah itu adalah remaja korban pergaulan. Ya, nah demikian yang insya Allah setelah buku ini kita akan bahas buku Ada Apa Dengan Remaja. Ya, nah enggak mudah memang menghadapi remaja, harus sabar-sabar. Karena dia sudah bisa misalnya membalas argumentasi kita. Ya, dia sudah merasa sok tahu lah, kita tahu lah itu ya. Ada remaja ini kadang-kadang sok tahu dia. Padahal dia belum tahu sebenarnya. Enggak seperti anak-anak ya. Kalau anak-anak sok tahu itu kan kita kacangin aja gitu ya. Memang anak-anak bocah ya paham lagi. Tapi ya kesoktahuan yang dilakukan oleh remaja itu kadang-kadang membuat orang tua itu jengkel kan begitu ya. Karena kita merasa dia sudah ngerti kata-kata kita, tapi dia masih merengkel istilahnya. Masih ngeyel begitu ya. Nah itulah perlu sabar menghadapi remaja-remaja ini. Ya. Nah, masalah remaja hari ini misalnya dengan ibadah puasa. Justru anak-anak yang bisa puasa. Ya, anak-anak basuta bawah 10 tahun yang mau puasa. Anak-anak remaja wallahu alam. Ya, coba perhatikan anak-anak remaja kita, mau puasa enggak dia? Ada juga banyak anak-anak remaja justru anak remaja yang enggak puasa. Daripada bocah-bocah kecil ya, anak-anak kecil. Basuta yang masih mungkin latihan puasa, tapi puasa dia. Justru anak remaja yang dia di kalangan mereka yang kadang-kadang yang puasa dibully. Itu kita saksikan sendiri. Di antara mereka ngomong, kamu puasa, wah kamu bodoh kali puasa gitu. Seperti itu di kalangan remaja itu hari ini gitu.
Yang puasa itu dibully di kalangan remaja. Ya, nah ini yang kadang-kadang ya perlu perhatian kita semua dalam menangani anak-anak remaja ini ya. Nah, lebih susah karena dia melakukan sesuatu itu ya setengah sadar ya, dan keberaniannya lebih daripada keberanian anak-anak di bawah 10 tahun. Ya, wallahu alam. Dia sudah merasa besar, dia sudah merasa dewasa tapi belum dewasa sebenarnya. Nah, dia ingin menunjukkan saya bukan anak-anak ya. Ya, dia ingin menunjukkan saya ini sudah dewasa tapi ya semua itu belum seperti itu gitu ya. Dia memang bukan anak-anak lagi iya, tapi dia dikatakan dewasa belum. Ya, seperti yang ditanyakan ini anak SMA itu ya, itu memang masa-masa di mana orang tua harus tempel ketat itu macam perangko. Ya, disitulah orang tua harus tuntut bisa menjadi orang tua ya bagi mereka ini ya, wallahu alam bishawab. Ya. Iya, baik. Terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya, jazakallahu khair. Baik, selanjutnya ada pertanyaan Ustaz dari Adit yang berada di Pondok Kelapa. Ya Ustaz, bagaimana menyikapi anak yang jika marah dia itu selalu memukul Ustaz? Padahal dari kami sebagai orang tuanya tidak pernah mengajarkannya. Apa yang harus dilakukan kita sebagai orang tua agar dia tidak memukul ketika marah-marah? Anak saya baru berumur 4 tahun Ustaz. Apakah memang semuanya seperti itu Ustaz? Kebanyakan. Iya, anak itu pasti ada yang ditiru. Ya, karena dia lahir jahil, nggak tahu apa-apa ya. Pasti ada yang dia tiru. Ada yang dia lihat. Mungkin bukan kita. Bukan ayah bundanya, tapi orang lain. Boleh jadi itu dari kalangan keluarga kita, bisa jadi dari kakek neneknya, atau paman bibinya, atau ya keponakan apa sepupu-sepupunya. Dia lihat itu, atau teman-temannya ya di sekitar rumah atau di sekolah. Ya, misalnya TK kan begitu ya. Atau dari tontonan. Ya, fitrahnya anak, apalagi anak-anak ya, kalau dilembuti dia akan jadi anak yang lembut itu. Ya, nah demikian. Nah ini karena mungkin orang tua kurang perhatian di masa-masa itu, sehingga muncullah itu. Tapi kalau anak-anak ini masih bisa ya kita katakan diperbaiki ya, asal nggak telat saja, nggak hingga dia menjadi tabiat atau karakternya. Ya, maka orang tua di sini harus cepat tanggap gitu. Ya, dia lihat ini satu kebiasaan yang nggak baik, dia harus robah itu. Orang tua harus segera melakukan ya tindakan gitu ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya ini anak-anak suka marah, kalau marah main pukul kan gitu ya. Ini kan nggak biasa ini. Apalagi pengakuannya orang tua tidak mengajarkan itu, tidak menyontohkan itu, tidak ada suasana seperti itu di rumah. Main pukul-pukul, main marah-marah, ya kecuali diperagakan sendiri oleh ayah bundanya. Nah itu ya mau gimana lagi ya. Nah, anak itu kan makhluk yang sangat cepat meniru, ya. Nah demikian. Ya otak anak yang memang otak meniru, menghafal, meniru itu dia program yang ada di otak anak. Nah maka coba ini perhatikan dari mana datangnya ini. Ya sikap kasarnya. Misalnya anak tiba-tiba kasar, nggak mungkin itu. Ya kalau nggak dari pergaulannya, dari apa yang dia lihat di sekitarnya, di rumahnya mungkin. Bukan dari kita orang tuanya, tapi dari orang lain. Ya boleh jadi itu dari misalnya ada pembantu kan gitu ya. Bisa jadi. Maka orang tua ya harus tahu apa sebab-sebabnya ini. Dari mana sebab musababnya. Ya nggak ada asap kalau nggak ada apinya tentunya. Baru setelah itu bisa dilakukan tindakannya begitu. Ya, nah kadang-kadang orang tua konyolnya ayah kan tidak nyontohkan seperti ini, ibu, tapi ayah dan ibunya ini abai lalai terhadap faktor-faktor lain tadi. Memang dia nggak menyontohkan,
Tapi ayah membiarkan misalnya dia bergaul, ibu membiarkan anak ini bergaul dengan teman-teman yang salah misalnya. Ya, kata-kata ayah dan ibu kan nggak menyontohkan, jadi sia-sia jadinya. Kenapa? Dari satu sisi ayah dan ibu ini membiarkan anak itu bergaul dengan teman-teman seperti itu. Atau membiarkan misalnya lingkungan keluarga ayah, kakek, nenek, paman bibinya seperti itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah jadi ya kalau anak-anak masih belum telat ya masih bisa dipoles, masih bisa diluruskan karena fitrahnya itu masih murni ya. Ya masih bisa kita dekati dan kita. Tapi ya satu sebabnya harus disingkirkan gitu. Ya misalnya karena pergaulan. Ya gimana pun apa yang kita lakukan kalau masih ya dia bergaul dengan teman-teman seperti itu atau yang dia tonton adalah pemandangan seperti itu ya, sikap-sikap seperti itu ya, internet itu kan dunia maya ini kan semua dilihat, ditonton. Apa-apa yang nggak baik pun dilihat dan ditonton kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Nah, terima kasih banyak sekarang atas jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, tadi dijelaskan mengenai kesalahan ketika mengungkit-ungkit letih dan lelahnya orang tua. Nah, Ya. juga apakah mengungkit jasa-jasa letih lelahnya orang tua itu bisa menghilangkan pahala di sisi Allah? Ya kadang-kadang makanya kita katakan jangan selalu ya. Ya jangan selalu. Kadang-kadang perlu untuk menjelaskan. Tapi kalau selalu ketika menghadapi anak itu yang keluar kan gitu ya, itu senjata pamungkasnya. Ya. Itu kata-kata mutiaranya. Kalau sudah berhadapan dengan anak sudah mentok itulah yang dikatakan. Nah ini akan menimbulkan kesan bahwa kita itu apa ya kurang ikhlas ya melakukan itu semua begitu. Ya, atau ada apa ya kita katakan yang disebut dengan manan gitu ya. Ungkit-ungkit pemberian yang sudah kita berikan, kita lakukan untuk mereka gitu ya. Itu kan ya seolah-olah ya anak itu akan menangkap satu makna ya bahwa ya semua yang dilakukan orang tua itu harus dibayar tunai begitu. Ya. Nah, demikian. Itu jadi beban baginya itu. Bagi anak itu akan jadi beban itu ya. Jadi pikirannya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mengenai apakah itu termasuk manan yang bisa merusak pahala kita? Ya, wallahu a'lam bisa jadi. Ya, nah bisa jadi itu termasuk manan ya, menyebut-nyebut pemberian. Ya, apalagi selalu diucapkan kalau berhadapan dengan anak. Ya kita aja lah, ya ada orang yang berjasa sama kita, tapi kalau ketemu atau apa dia selalu ungkit-ungkit itu. Ya, itu kan ya apa ya? Kita juga nggak suka ya. Ya kebaikan-kebaikan seperti itu diceritakan lagi ya gini gitu kan seolah-olah ya kita belum memberikan balasan yang baik kepadanya kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya kadang-kadang juga nggak nyambung antara apa yang diungkit-ungkit ini dengan apa masalah anak. Nggak nyambung itu. Ya anak misalnya kesulitan belajar ya. Lalu orang tua mengatakan percuma udah dileskan sana sini ya. Ini kan nggak nyambung itu. Si anak ada masalah karena ketidakmampuan dia perlu bantuan sebenarnya. Bukan kata-kata itu yang kata-katanya jadi konyol jadinya. Anak pun bingung jadinya. Ya sebenarnya dia ingin teriak, saya ini perlu dibantu ya, Bu. Susah untuk menjadi seperti yang diinginkan oleh orang tua kan begitu ya. Nah, jadi soleh itu kan berat juga kan gitu ya. Nah, itu kan harapan-harapan yang terlalu besar yang kita gantungkan di leher anak. Kita bebankan di pundak anak. Ya kalau itu harapan besar, ya tentunya itu perlu bantuan. Sudah ya
tinggalkan kata-kata seperti itu, fokus membantu anak. Apa sih masalahnya? Coba didata dulu. Ya, ini masalahnya di mana, kesulitannya di mana, apa yang membuat dia nggak bisa, apa yang membuat dia tidak bisa melakukan atau mewujudkan apa yang kita inginkan atas dirinya. Dia perlu bantuan anak itu ya, dibantu dia. Ya, nah dan anak-anak itu akan merasa senang kalau dibantu sama orang tua, begitu ya. Daripada mendengar kata-kata itu dari orang tuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi susah kan, ini masalahnya kan orang tua membantu anak itu tadi ya kita sebutkan. Dia merasa bantuan itu materi aja. Ya, sementara anak itu kan sebenarnya mereka lebih membutuhkan bimbingan, perhatian, waktu orang tua untuk ya misalnya menemani anak belajar, membimbing anak, membantu anak belajar misalnya. Ya, atau masalah apapun lah yang sedang dia hadapi. Lalu orang tua hadir di samping anak memberikan bantuan. Bukan hanya support ya, tapi bantuan yang nyata begitu ya. Nah, ini akan sangat berarti ya bagi si anak itu. Anak itu pasti tidak akan melupakan itu. Tapi bantuan materi itu kadang-kadang anak nggak ngerti dia. Bantuan materi ini sepenting apa bagi dia itu nggak ngerti dia. Wah, disekolahkan mahal-mahal. Ya itu kan kewajiban orang tua bayar uang sekolah. Mungkin dia bilang seperti itu kan begitu ya. Si anak bengong aja dia ketika orang tua ungkit-ungkit materi yang sudah dikeluarkan. Dia nggak ngerti itu. Tapi ketika kita memberikan waktu bantuan, wah dia akan ayah ibu saya sudah susah-susah membantu saya, membimbing saya kan begitu ya. Memberikan support kepada saya begitu. Nah itu akan selalu ya menjadi ingatannya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Iya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Jazakallahu khairan. Bagaimana Ustaz, masih ada waktu? Kayaknya sudah Cukup waktunya ya? Iya, sudah. ya. Kita cukupkan dulu sampai di Iya. sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.